lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Halo guys, selamat datang di online Sunday Service di YC. Sebelum kita mulai ibadah, kita doa dulu. Nggak boleh berdoa pakai topi. Yuk. Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak kalau hari ini boleh ada karena Tuhan Yesus sungguh baik terhadap kami. Bapak, sebentar kami mau memulai ibadah kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk dengar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, bentuk kami Tuhan agar kami berubah seturut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diubahkan. Amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service di YC. Teman-teman, kita mengajak kalian semua untuk berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
Bapa, untuk kasih setiamu, untuk cintamu Tuhan bagi setiap kami. Di tengah masa-masa yang sulit, Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Engkau selalu ada di samping kami. Kami mau bersyukur Bapa, kami mau menyembah-Mu atas kesetiaan-Mu Tuhan. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, travel death, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample down, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Your love, Lord, your
the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor, you're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Shalom saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, saat ini kami anak-anak-Mu rindu mendengar akan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan biarkanlah Roh Kudus boleh menolong kami untuk memahami akan kebenaran daripada firman Tuhan. Ini doa kami, tuntun kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, bagaimana kabar kita semua di tengah-tengah masa pandemi ini? Tentu masa yang tidak mudah, bukan? Hampir 1 tahun kita melewati masa pandemi ini. Begitu banyak penyesuaian-penyesuaian harus kita lakukan semata-mata untuk berjuang menghadapi dunia yang saat ini berada di dalam kekacauan. Kekacauan oleh karena hal yang sangat kecil, yakni virus. Virus yang bahkan tidak bisa kita lihat saking kecilnya, tetapi berdampak begitu luar biasa, mempengaruhi begitu banyak aspek kehidupan, bahkan kehidupan pribadi kita. Saudara, bagaimana kabarmu saat ini? Apa engkau baik-baik saja? Jikalau kabarmu saat ini, mungkin kau berkata, Tuhan, sampai berapa lama lagi? Tuhan, mengapa ini terjadi terhadapku? Tuhan, mengapa begitu sulit menghadapi masa pandemi ini? Mungkin ada di antara kita yang kesulitan untuk melanjutkan studi. Mungkin juga ada di antara kita yang saat ini harus berhenti dari pekerjaannya. Mungkin ada di antara kita yang saat ini keluarganya babak belur oleh karena menghadapi kondisi yang tidak pasti ini. Saudara, engkau tidak sendirian. Biarkanlah saat ini kita bersama-sama boleh saling mendukung, saling mendorong, saling mendoakan, dan saling menguatkan. Terutama di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudaraku, tahukah bahwa di dalam kata aksara Mandarin untuk kata krisis, kata yang mungkin bisa mewakili kita pada saat ini, kondisi yang tidak mudah pada saat ini di tengah-tengah masa pandemi ini, krisis. Kata dalam aksara Mandarin, kata krisis adalah Wei Ji. Dua suku kata yang membentuk kata krisis, Wei Ji. Tahukah saudara bahwa dua suku kata ini dalam aksara Mandarinnya itu memang mengandung dua kata. Dua kata itu adalah satu, bahaya. Bukankah hal itu yang saat ini sedang kita hadapi? Bahaya virus penyakit yang kemudian berdampak memaksa kita, memojokkan kita dalam beberapa aspek kehidupan kita. Studi di mana anak-anak sekolah tidak lagi bisa bertatap muka. Mahasiswa tidak lagi bisa bertatap muka dengan dosennya. Pekerjaan, begitu banyak PHK terjadi. Begitu banyak usaha-usaha ditutup. Krisis dan bahaya. Tetapi saudara, ternyata di dalam kata yang membentuk kata Weiqi ini, atau dalam aksara Mandarin yang berarti kata krisis, itu bukan cuma bahaya saudaraku, tetapi juga ada kata kesempatan, yakni Jihui, kata kesempatan. Jadi krisis itu terdiri dari dua suku kata. Kata pertama adalah bahaya, kata kedua adalah kesempatan, yakni Jihui. Saudaraku, kesempatan, betul sekali. Saat ini kita boleh menghadapi dunia yang kacau balau. Kita mungkin babak belur, kita ikut terdampak dalam masa pandemi ini. Tapi saudara, kita adalah anak-anak Tuhan. Dan kita harus merespon dengan caranya anak-anak Tuhan. Saudara, kita sebagai manusia itu dapat merespon dengan dua cara.
Yang pertama, kita bisa flight, kita nyerah saja, tapi kita juga bisa fight. Kita bisa berjuang untuk menghadapi problem yang saat ini sedang kita hadapi bersama-sama, yakni krisis pandemi ini. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru ini saudara, catat baik-baik, justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, kata Paulus, sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku, ayat firman Tuhan yang begitu indah, yang bisa menolong kita untuk melihat bahwa mungkin saudara, ada sesuatu yang tidak menyenangkan yang saat ini Tuhan titipkan bagi kita. Tuhan izinkan kita alami. Mungkin engkau menjadi sulit untuk bersekolah, berstudi, melakukan banyak kegiatan-kegiatan kehidupan yang biasanya normal. Sekarang apa-apa harus pakai masker, apa-apa harus prokes, apa-apa semuanya sangat terbatas. Atau bahkan engkau yang Tuhan izinkan sekarang di PHK. Mungkin selama beberapa bulan engkau sudah tidak lagi punya penghasilan. Atau mungkin engkau yang terpaksa dari Jakarta pulang kembali ke daerahmu, pulang ke rumahmu. Engkau mengalami keterpaksaan yang begitu banyak dari dalam masa menyesuaikan diri di tengah-tengah krisis pandemi ini. Banyak hal yang tidak menyenangkan yang Tuhan mungkin titipkan. Tetapi jangan lupa saudara, seperti Paulus katakan, sebab dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Kristus saudara, menjadi sempurna. Sangat paradoks sekali kalau kita mendengar begitu ya. Tetapi puji Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang memahami ketika kita menjadi lemah, maka Tuhan itu menguatkan kita. Satu paradoks yang begitu indah ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Justru Tuhan beranugerah akan menunjukkan jalan bagi kita. Justru Tuhan akan memakai hidup kita untuk menjadi berkat. Bagi siapa saudaraku? Bagi dirimu sendiri, bagi keluargamu, dan bagi banyak orang di sekelilingmu. Saudara, kalimat ini disampaikan Paulus bukan karena dia baik-baik saja, saudaraku. Tidak. Paulus ketika dia menyampaikan bagian ini, dia itu sedang berperang. Berperang dengan siapa? Dengan keadaan di sekitar jemaat dan dirinya yang mempertanyakan tentang identitasnya. Yang mempertanyakan siapa sih si Paulus ini? Si Saulus yang kemudian mengalami pertobatan, lalu siapa dia? Kok ngaku-ngaku rasul begitu? Identitasnya dipertanyakan, saudaraku. Tetapi Paulus berdiri dengan kokoh. Dia tidak menyerah, menerima semua hujatan. Tetapi dia berjuang, dia menunjukkan bahwa dirinya layak sebagai seorang rasul dengan segala identitas yang ada pada dirinya. Dia menunjukkan siapa dirinya. Tetapi saudara, ternyata tidak hanya di sana. Paulus juga mengalami begitu banyak keterbatasan. Dia disiksa, dia dianiaya, dia dipenjara. Tetapi bagi dia, semua krisis itu adalah kesempatan untuk menunjukkan Allah, untuk menunjukkan Kristus yang ada di dalam dirinya. Betapa indah sekali saudaraku. Meskipun kita sadari betul di bagian ayat ini, Paulus mengatakan tentang duri di dalam daging yang ia minta kepada Allah untuk diangkat daripadanya. 3 kali saudaraku dia berseru, Tuhan kenapa? Tuhan angkat. Tetapi Tuhan mengizinkan duri di dalam daging itu hadir di dalam kehidupan Paulus. Apakah untuk membuat Paulus menjadi terbatas? Bisa jadi saudaraku. Tetapi kuasa Allah justru dilimpahkan kepada kehidupan Paulus. Sehingga Paulus dapat jadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya di satu tempat. Bukan hanya di satu kota. Tetapi berbagai penjuru kota. Bahkan termasuk engkau dan saya. Saat ini adalah buah pelayanan daripada rasul-rasul. Secara khusus Rasul Paulus pada zaman itu. Hingga pada konteks zaman sekarang. Saudaraku, krisis boleh terjadi. Tetapi jangan lupa ada kesempatan di dalamnya. Bahaya boleh kita lihat. Ada problem yang kita hadapi, tetapi jangan lupa ada kesempatan, ada kuasa Tuhan yang akan nyata di dalam kehidupan kita.
Tetapi pertanyaannya saudara, di tengah-tengah krisis ini, di tengah-tengah kekacauan, kebisingan dunia ini, apakah engkau menyempatkan diri untuk mendengar suara daripada Allahmu? Apakah engkau mencoba untuk mengasah kepekaan hatimu untuk mendengar apa yang Tuhan mau untuk dirimu kerjakan di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini? Saudara, jangan lupa, ada kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk ikut serta di dalam rencana Tuhan. Tuhan punya rencana atas kehidupanmu. Saat ini engkau boleh tidak nyaman, engkau boleh mengalami begitu banyak hal yang tidak nyaman buat dirimu. Tapi coba pasang telingamu baik-baik. Masuk dalam rencana Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan, kalau engkau sekarang izinkan aku mengalami hal yang tidak menyenangkan sekarang ini, apa yang engkau hendak sampaikan kepada diriku? Apakah engkau sedang ingin membentuk diriku? Engkau tidak ingin aku menjadi flight, menyerah. Tetapi engkau ingin aku untuk fight, berjuang. Untuk apa? Untuk menyatakan kuasamu di dalam diriku. Aku lemah Tuhan, aku terbatas Tuhan. Mungkin saat ini uang di dompetku tidak ada. Mungkin saat ini orang tuaku kacau balau usahanya. Mungkin pada saat ini studiku berantakan, nilai-nilaiku anjlok oleh karena tugas-tugas secara online yang tidak masuk akal. Saudara, pasang telinga baik-baik. Apa yang Tuhan ingin sampaikan dan apa yang Tuhan mau engkau kerjakan. Paulus tahu betul ada hal-hal yang tidak bisa dia kontrol. Ada duri di dalam dagingnya yang tidak bisa dia kontrol, yang tidak bisa dia buang, saudara. Dan pandemi ini adalah kondisi yang tidak bisa kita kontrol sama sekali. Di luar daripada kendali kita, menjadi chaos. Tetapi inilah paradoks yang begitu indah. Ketika engkau lemah, ketika aku lemah, saudaraku, Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan akan memakai hidup kita untuk menjadi berkat. Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. Tetapi penting bagi dirimu untuk memiliki relasi dengan Tuhan. Sehingga ketika engkau memiliki relasi dengan Tuhan, engkau berkomunikasi dengan Tuhan, engkau tahu betul apa yang Tuhan ingin kerjakan atas kehidupanmu, maka engkau akan dengan sukarela masuk di dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk membentukmu, rencana Tuhan untuk memulihkanmu, rencana Tuhan untuk memakaimu menjadi saksinya Tuhan. Saudara, Paulus katakan, sebab itu terlebih aku suka bermegah. Bermegah, saudara. Bermegah atas kelemahanku. Supaya apa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan bukankah jelas juga, saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga. Ketika dia akan naik, dia itu menyampaikan pesan kepada setiap murid-murid dan para pengikutnya pada saat itu. Kisah Rasul, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8, berbunyi demikian. Tetapi kamu saudaraku, akan menerima kuasa. Kuasa, kalau saudaraku, Roh Kudus turun di atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kalau Roh Kudus turun di atasmu, bukankah engkau adalah orang percaya? Kalau engkau adalah orang percaya, maka Roh Kudus hadir di dalam hidupmu. Tetapi sekali lagi, pasang telinga rohanimu baik-baik apa yang Tuhan ingin engkau kerjakan. Ketika engkau yakin betul apa yang Tuhan ingin engkau kerjakan, kerjakan dengan penuh iman. Kerjakan dengan penuh pengharapan. Sebab yakinlah bahwa di tengah-tengah krisis yang engkau alami saat ini, ada kuasa Tuhan yang akan menaungimu dan menjadikan ini sebagai kesempatan untuk dirimu semakin bertumbuh. Semakin dibabat, semakin merambat. Semakin engkau ditekan, semakin engkau akan melambung tinggi, saudaraku. Sebab kenapa? Sebab kuasa Tuhan yang hadir di dalam dirimu. Dan terlebih engkau sudah punya kuasa itu. Sebab identitasmu sebagai anak Tuhan itu tidak bisa dipungkiri. Identitasmu sebagai anak Tuhan itu adalah sebagai bukti engkau perwakilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Perwakilan Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Perwakilan Tuhan di tengah-tengah studimu. Perwakilan Tuhan
di tengah-tengah usaha pekerjaanmu. Saat ini, saudaraku, ketika dunia menjadi gelap, apa responmu? Apakah engkau melihatnya sebagai bahaya saja, atau justru engkau akan melihatnya sebagai kesempatan? Ketika dunia mematahkanmu, apakah engkau akan menyerah, atau justru engkau akan bersinar? Semakin dunia mematahkanmu, engkau akan semakin bersinar bagi Tuhan. Bersinar untuk menjadi saksinya Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, di tengah-tengah masa krisis ini, saudara, lihat kesempatan yang Tuhan hadirkan bagimu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami anak-anak-Mu mendengar firman-Mu bahwa di dalam paradoks kehidupan kami, meskipun bahaya menghampiri kami, meskipun krisis saat ini kami rasakan, meskipun ketidaknyamanan dan penyesuaian yang luar biasa harus kami lakukan, ajari kami untuk melihat dengan mata iman kami, bahwa Engkau hadir di dalam hidup kami dan Engkau ingin mengerjakan sesuatu atas kehidupan kami. Biarkan kami juga boleh merespon kepada kebenaran firman-Mu, sehingga ya Tuhan, kami anak-anak-Mu dapat melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami dengan caranya Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kami dan kami boleh melewati akan setiap tantangan kehidupan kami. Angin badai di depan kami. Setiap tantangan dunia yang ada di depan kami. Kami siap hadapi karena kami tahu kuasa Tuhan turun atas kami. Dan kami siap jadi anak-anak Tuhan yang menerima kuasa itu dan melakukan pekerjaan Allah atas hidup kami dalam konteks kehidupan kami masing-masing. Tuhan, berkaryalah di dalam diri kami. Dan kami mau merespon, ikut serta di dalam rencana Tuhan. Dan menjadi berkat bagi orang banyak yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan hadir dalam hidup kami. Dan Tuhan tidak akan sekali-kali membiarkan kami. Sebab Tuhan mengasihi kami. Tuhan akan mendampingi kami. Semakin kami dibabat, semakin kami merambat, semakin kami bertumbuh. Semakin kami ditekan, semakin kami akan melambung jauh tinggi ke atas. Sebab kuasa Tuhan yang nyata atas kelemahan di dalam diri kami. Kami ingin bercahaya Tuhan. Sebab Engkau sendiri yang katakan bahwa kami adalah terang dan garam. Biarkanlah kami boleh menjalani kehidupan kami sebagaimana identitas kami, anak-anak Tuhan yang adalah terang dan garam. Dunia kami boleh menjadi gelap, tetapi biarkanlah kami boleh bersinar sebab Tuhanlah terang kami. Tuhanlah yang menuntun perjalanan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Dunia takkan sanggup
sukacita selamanya. Mewakili DYC, saya mengucapkan terima kasih buat pelayanan Harry Chu. Kiranya Tuhan memberkati Harry Chu dalam segala aktivitas pelayanan dan juga keseharian. Tuhan memberkati. Dan saudara, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengingatkan saudara dan saya untuk bisa memberikan persembahan setelah doa berkat nanti. Ada QR Code di layar televisi kita. Mari kita scan dan juga kita berikan persembahan dengan menambahkan Rp7 di persembahan yang seberapapun kita tergerak untuk memberinya. Dari persembahan itu, saudara dan saya bisa memberkati DYC, sehingga DYC boleh memberkati begitu banyak orang melalui media, melalui YouTube dan sebagainya. Dan mari kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau fokus dan kita mau satu dalam doa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk siang hari ini ya Tuhan. Kami boleh Engkau perkenankan untuk kami diberkati oleh Engkau. Puji-pujian yang kami naikkan, persekutuan yang kami rasakan di tengah-tengah keberadaan kami di rumah. Bahkan firman-Mu ya Tuhan yang sungguh memberkati, menguatkan, dan mengingatkan kami ya Tuhan. Itu semua sungguh memberkati kami. Terima kasih ya Bapa buat segalanya. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kalau hari ini kami sudah diberkati oleh Harry Chu. Dan kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati Harry Chu dalam keseharian, dalam pelayanannya, dalam segala aktivitasnya ya Bapa. Mari Engkau nyatakan kasih-Mu sehingga melaluinya ya Tuhan, melalui Harry Chu, begitu banyak orang diberkati. Begitu banyak orang mengenal siapa Yesus yang sungguh disaksikan oleh Harry Chu. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Siang hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang dalam keseharian kami menghadapi begitu banyak hal ya Tuhan. Apakah itu kesakitan, apakah itu ketidakberuntungan, apakah itu ketidaksenangan. Mari ya Bapa, Engkau yang menghibur kami. Engkau berjalan bersama kami. Engkau memberikan ketenangan dalam diri kami. Sebab dalam diri kami memiliki Kristus. Dan kami tahu bahwa Kristuslah yang berdiam dalam diri kami. Yang membuat kami merasa bahwa kami merasa tenang. Kami merasa sukacita. Kami merasa sehat dan kuat untuk beraktivitas dalam keseharian. Karenanya ya Tuhan, bimbing terus kami ya Bapa sebagai anak-anak muda. Dan buat kami ya Bapa, semakin kami memancarkan kasih Kristus dalam diri kami. Sehingga kemanapun kami, dimanapun kami, dan kepada siapapun kami bertemu ya Tuhan, mereka boleh melihat dan mereka boleh diberkati. Karena Engkau sungguh hidup dalam kami ya Tuhan. Dan terima kasih ya Bapak, kami mau berdoa untuk persekutuan DYC ini ya Bapak. Kau berkati pengurus kami ya Tuhan, Kau berkati orang-orang yang terlibat lebih dalam untuk mempersiapkan ibadah ini ya Tuhan. Mari Engkau berkati sekolah kami, Engkau berkati pekerjaan kami. Kau sertai langkah kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarkan kami Tuhan boleh bergandengan tangan ya Bapa dalam kesatuan kasih Kristus. Untuk kami boleh melayani semakin hari semakin luar biasa melalui DYC ya Tuhan. Berkati kami ya Bapa. Berkati juga keluarga kami ya Tuhan, orang tua kami, peliharakan kami ya Tuhan, papa, mama, adik, kakak, dan seluruh keluarga besar kami ya Bapa. Mari Tuhan Engkau peliharakan, Engkau sertai kami ya Bapa. Dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami kembalikan segala puji, hormat, syukur kami ya Tuhan. Untuk Engkau yang sudah memberkati kami hari ini ya Bapa. Dan sekarang Tuhan kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Anak-anak muda DYC, tengadakanlah kedua tangan-Mu, arahkanlah pikiran dan hati-Mu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama kita katakan amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita bertemu minggu depan.